sampaikan kepada Bu El kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu El. Ada pra-observasi, observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, di mana harapan kita siang hari ini bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan untuk melakukan supervisi tersebut. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Elva nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Elva dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Elva dalam proses pembelajaran. Nah Bu El, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Elva dari pertemuan kita siang hari ini? Nah, alhamdulillah saya senang sekali Bu bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya dan bagaimana proses pembelajaran saya di kelas. Saya juga ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Bu, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Elva dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Bu Elva akan menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi IPAS tentang panca indera. Terkait dari pelajaran IPAS, materi tentang panca indera, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa saja tujuan dari pembelajaran tersebut, Bu El? Ya, jadi diharapkan siswa nanti mampu memahami jenis-jenis panca indera beserta dengan fungsinya, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pengertian dan fungsi panca indera. Nanti saya akan menyampaikan materi gambar panca indera beserta fungsinya melalui PowerPoint dan video yang ditayangkan lewat layar proyektor. Di awal nanti anak-anak juga akan diajak bernyanyi lagu panca indera dan fungsinya. Baik Bu, luar biasa sekali. Nanti tujuan dari pembelajaran ini apa saja area yang akan dikembangkan? Ya Bu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran di awal tadi. Yang pertama yaitu menyimak. Di sini saya ingin meningkatkan pemahaman siswa dalam menyimak informasi dengan melihat tayangan gambar. Jadi dengan menyimak mereka akan mampu memahami materi. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Kemudian untuk yang kedua, tujuan ini adalah melatih kolaborasi. Untuk yang kedua, yaitu melatih diskusi dan kolaborasi. Jadi nanti dalam berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok, peserta didik akan mengerjakan LKPD bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan dan bagaimana bersikap dalam perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya ya Bu. Oke, jadi area itu yang ingin Bu Elva kembangkan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan menyimak siswa, dan yang kedua supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali Bu El. Kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Bu, ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif. Seperti yang Ibu sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, setiap kelompok mendapat LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat mereka bekerja sama nanti. Alhamdulillah sudah siap semua ya Bu El. Kalau boleh saya tahu nih strategi apa yang Bu El gunakan pada RPP jika nantinya akan dipraktekkan dalam pembelajaran?
pembelajaran yang akan dilakukan tentang IPAS nanti, materi panca indera, strateginya yaitu mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa ini ada 3 gaya belajarnya Bu, yaitu yang pertama auditori, visual, dan kinestetik. Untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya berbeda-beda Bu. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar menyimak dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu. Setelah itu kelompok yang auditori saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati jenis-jenis panca indera melalui video. Kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan untuk yang kelompok kinestetik karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka melakukan suatu praktek langsung bagaimana fungsi panca indera tersebut. Baik Bu, jadi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali. Rasanya saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran yang akan Bu Eva lakukan besok. Oh iya Bu, setelah saya mendengar persiapan dari Bu Eva, kira-kira jadi kapan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, kemungkinan hari Selasa ini akan saya laksanakan. Pada besok Selasa yang akan datang, Bu Elva saya akan datang ke kelas Bu Elva untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Elva. Kemudian setelah itu Bu Elva melakukan kegiatan pembelajaran. Besok Selasa saya akan datang ke kelas Bu Elva untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Elva. Kemudian setelah itu Bu Elva melakukan kegiatan pembelajaran. Kita akan adakan percakapan kembali yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya yaitu Bapak Abdul Gofar Maulana. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bu Eva dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya sudah mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Bu El, terima kasih atas waktunya untuk bercakap-cakap dan berdiskusi hari ini. Sampai ketemu lagi Bu El. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu hari Selasa besok. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada teman yang tidak masuk? Mana Olivia? Ada yang tahu? Lalu Stefani ada yang tahu kemana? Sakit. Oh ya. Tadi sudah berdoa. Itu sebelum belajar kita berdoa dulu ya supaya nanti belajarnya bisa berkah dan bisa diberi pelajaran. Ayo tadi silakan temannya dibimbing untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Ada 5. Apa saja? Ya, betul sekali. Sebelum itu kita akan belajar melalui lagu. Bu Elva punya lagu tentang panca indera dan fungsinya. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Di sini nanti ada liriknya, kita bernyanyi bersama-sama tentang panca indera dan fungsinya. Ini menggunakan nada Aku Punya Anjing Kecil. Dengan mata kita bisa melihat benda di sekitar, juga bisa membaca buku, melihat pemandangan, melihat televisi, dan sebagainya. Indra penglihatan bagi sebagian besar dari kita itu adalah yang paling penting karena memungkinkan kita melihat dan berinteraksi dengan dunia. Otak menafsirkan cahaya menjadi gambar setelah ditangkap oleh mata yang merupakan organ penglihatan. Yang kedua tadi adalah telinga atau indera pendengar yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi. Dengan telinga kita bisa mendengarkan suara di sekitar kita. Nah, contohnya seperti saat ini, dengan kalian punya telinga, kalian bisa mendengarkan suaranya Bu Elva. Semuanya bisa mendengar? Bisa. Jadi bisa, karena ada telinga, indera pendengar bisa mendengarkan suara Bu Elva di sini. Indera pendengaran adalah persepsi, memungkinkan kita untuk mendengar suara di sekitar kita. Yang ketiga yaitu hidung. Hidung adalah indera apa? Membau atau mencium. Berfungsi untuk
Penciuman adalah indera yang kita miliki. Hal ini memungkinkan kita mendeteksi bau di sekitar lingkungan kita. Misalkan sampai biasanya rame sendiri kalau mencium atau membau bau apa? Kentut temannya, siapa yang kentut lah. Itu yang berfungsi apa? Indera pembau. Nah, yang bisa mencium bau di sekitar kita itu adalah karena adanya hidung atau indera pembau. Yang keempat yaitu lidah. Lidah adalah indera pengecap atau perasa yang berfungsi merasakan makanan yang sampai makan sampai bisa merasakan asin, manis, itu karena indera apa? Ya, indera pengecap yaitu lidah. Nah, ini lidah membuat kita mampu merasakan macam-macam rasa. Rasanya gula apa? Manis. Rasanya keju? Manis. Asin. Rasanya garam? Asin. Kalau rasanya obat? Pahit. Rasanya lemon, jeruk? Itu macam-macam rasa itu bisa kita rasakan dengan lidah atau indera pengecap. Nah, ini indera pengecap atau perasa. Hal ini memungkinkan kita mengukur bagaimana rasa makanan dan minuman. Sebagai organ pengecap, lidah mempunyai reseptor pengecap yang mampu mengenali rasa manis, pahit, asam, dan juga gurih dan asin. Yang terakhir yaitu kulit atau indera apa? Peraba. Yang fungsinya merasakan tekanan, sentuhan, dan juga suhu. Disebut panca indera karena berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5. Jadi panca indera berarti 5 indera. Nah, yang terakhir tadi kulit itu indera peraba atau perasa. Nah, seperti hari ini udaranya dingin, kalian bisa merasakan dingin karena apa? Ya, karena rasanya menyentuh kulit kita, jadi kita bisa merasakan dingin. Selanjutnya indera peraba itu kita juga bisa merasakan kasar dan halus. Benda ini kita bisa merasakan kasar atau halus karena bersentuhan dengan kulit. Jadi kita bisa tahu benda ini kasar atau halus, panas atau dingin itu karena adanya indera peraba atau kulit. Nah, ini sentuhan adalah indera peraba. Hal ini memungkinkan kita merasakan rasa sakit, tekstur, dan properti lain dari benda-benda di lingkungan kita. Sebagai organ peraba, kulit memiliki reseptor sentuhan yang dapat merasakan suhu, tekanan, dan juga getaran. Koordinasi antara panca indera atau kerjasama antara panca indera atau kerjasama antara panca indera. Jadi panca indera kita 5-5-nya itu saling berhubungan, saling bekerja sama. Nah, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih dalam dan komprehensif tentang dunia di sekitar kita dengan mengintegrasikan atau menggabungkan data dari seluruh indera kita. Panca indera memberi kita kemampuan untuk belajar, tumbuh sebagai manusia, dan menghargai keindahan alam. Pentingnya menjaga kesehatan panca indera. Menjaga kesehatan panca indera sangat penting untuk meningkatkan kualitas kita, terus untuk menjaga diri kita dari mencegah penyakit, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Terus kita juga dapat menghargai keindahan dunia dan menjalani kehidupan yang bermakna jika kita menjaga indera kita dengan baik. Dengan mempelajari panca indera, kita bisa mempunyai pengalaman yang menarik dan memuaskan. Memahami bagaimana fungsi indera kita memungkinkan kita untuk melihat keajaiban dunia di sekitar kita.
Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengalir lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan membidik. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada genang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Saat bermain congklak, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? A. Mata dan kulit. B. Mata dan hidung. C. Telinga dan lidah. D. Telinga dan hidung. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal panca indera, yuk kunjungi website kejacita.id atau download. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang panca indera tadi, apakah anak-anak sudah lebih paham materi tentang panca indera? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, setelah ini Bu Elva akan
membagikan lembar kerja untuk anak-anak. Silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai kesiapan belajarnya anak-anak yang tadi sudah dikelompokkan di awal tadi ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Sekarang silahkan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Dikumpulkan ke depan. LKPD-nya dikumpulkan. Kelompoknya Lisa. Setelah ini Bu Elva akan membagikan LKPD. Anak-anak silakan membentuk kelompok sesuai dengan kesiapan belajar kalian yang sudah dikelompokkan di awal pembelajaran tadi ya. Sudah silakan dibentuk kelompoknya. Bu Elva akan membagikan LKPD-nya. Semua kelompok sudah menerima LKPD? Silahkan sekarang dikerjakan sesuai dengan materi panca indera yang kalian terima tadi. Iya, Bu. Semua kelompok sudah menerima LKPD? Silakan sekarang dikerjakan sesuai dengan materi panca indera yang kalian terima tadi. Iya, Bu.
lagi sebelum kita menutup pelajaran, kita tutup dengan berdoa. Ayo Lisa, silakan dibimbing untuk berdoa. Selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elva, Pak Gofar. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pasca supervisi yang saya adakan. Oh ya Bu Elva, hari ini seperti yang pernah kita bicarakan kemarin, saya ingin membicarakan kegiatan yang terkait observasi di pembelajarannya Bu Elva. Baik ya Bu El, bisa kita mulai kegiatan supervisi ini. Oh Bu Elva, dari kegiatan observasi pembelajaran di kelasnya Bu El, kira-kira apa yang berkesan yang bisa Bu Elva rasakan? Alhamdulillah Bu, kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Benar sekali Bu, saya juga melihatnya. Anak-anak terlihat antusias, anak-anak terlihat aktif dan senang ketika melakukan kegiatan pembelajarannya di kelasnya Bu Elva. Terima kasih Bu, saya senang sekali melihatnya. Oh iya Bu, ada yang bisa Bu Elva tingkatkan lagi untuk kegiatan pembelajarannya Bu Elva dari hasil observasi yang sudah kita lakukan. Yaitu Bu Elva bisa memberikan lebih banyak waktu lagi pada kegiatan diskusi kelompok, dan Bu Elva bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi pada kegiatan belajar anak-anak. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Pasti nanti saya akan menerapkan di pembelajaran saya berikutnya. Senang sekali Bu saya mendengarnya. Oh ya Bu, jika nanti Bu Elva ingin mengadakan kegiatan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Elva, saya bersedia untuk dihubungi kembali. Baik Bu, pasti jika saya ingin diobservasi lagi, pasti saya akan menghubungi Bu Nis. Karena saya senang sekali bisa diobservasi, jadi saya bisa tahu kekurangan dalam pembelajaran saya dan saya juga bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Iya Bu, jadi kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya Bu. Iya Bu. Oh baiklah Bu Elva, saya tidak sabar ingin mendengar kabarnya Bu Elva jika Bu Elva ingin mengadakan kegiatan observasi lagi. Iya Bu, sama-sama, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Iya Bu, saya tunggu kabarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca supervisi ini. Dan sebelumnya kepada Pak Gofar, mohon umpan baliknya pada kegiatan pasca supervisi yang sudah saya lakukan dengan Bu Elva. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Elva karena sudah mau berkolaborasi kepada Bu Lis terkait dengan tugas Bu Lis selaku calon guru penggerak angkatan 10. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan yang pertama kemarin adalah observasi ya, kemudian observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi yang sudah berbasis dengan coaching. Jalannya pasca observasi ini sudah adanya kemitraan, kemudian diskusinya sudah berjalan dua arah, dan adanya rencana tindak lanjut secara konkret. Jadi sudah berjalan dengan baik, dan harapan kami nantinya pembelajaran yang dilaksanakan Bu Elva jauh lebih baik lagi setelah adanya kegiatan pasca observasi ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami persilakan kepada Bu Lis untuk melanjutkan sesi ini. Baik, terima kasih Pak Gofar atas umpan balik yang diberikan kepada kami. Itu tentu saja sangat bermanfaat membawa kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kegiatan supervisi ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.